Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Materi pembahasannya yaitu terdiri dari yang pertama, suhu dan kalor, yang kedua, skala suhu, dan yang ketiga adalah perpindahan kalor. Selamat menyaksikan! Nah, materi yang pertama itu ialah suhu. Nah, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat ataupun benda. Materi selanjutnya yaitu kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu yang lebih rendah, jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai skala suhu. Skala suhu terdiri dari 4 skala. Yang pertama, skala Celcius, yang kedua, skala Reaumur, yang ketiga, skala Fahrenheit, dan yang keempat, skala Kelvin. Nah, yang pertama, skala Celcius. Pada skala Celcius, titik beku ditetapkan sebesar 0 derajat Celcius dan titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Skala Celcius ditemukan oleh seorang astronom Swedia bernama Anders Celsius pada tahun 1742. Yang kedua adalah skala Reaumur. Pada skala Reaumur dibuat dengan mengambil angka 0 ketika es murni sedang mencair dan angka 80 ketika air sedang mendidih. Skala Reaumur ditemukan oleh Reine-Antoine Fouché de Reaumur, seorang ilmuwan Prancis pada tahun 1730. Yang ketiga adalah skala Fahrenheit. Pada skala Fahrenheit, titik beku ditetapkan sebesar 32 derajat Fahrenheit pada saat es mencair dan titik didih sebesar 212 derajat Fahrenheit pada saat air mendidih. Skala Fahrenheit ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1724. Nah, skala yang terakhir yaitu skala Kelvin. Pada skala absolut ataupun Kelvin, suatu benda tidak ada kemungkinan untuk menurunkan suhu lagi karena energi kinetik benda sudah nol. Skala Kelvin ditemukan oleh William Thomson, seorang fisikawan dan insinyur asal Inggris yang kemudian dikenal sebagai Lord Kelvin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan dari keempat skala suhu tersebut. Dari keempat skala termometer, dapat diperoleh perbandingannya yaitu Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit dikurang 32 banding Kelvin dikurang 273, yaitu 100 banding 80 banding 180 banding 100, yang dapat dalam bentuk lebih sederhananya yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, pembahasan selanjutnya terdapat 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama adalah perpindahan kalor konduksi, yang kedua adalah perpindahan kalor konveksi, dan yang ketiga adalah perpindahan kalor radiasi. Baik, yang pertama itu adalah perpindahan kalor konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa diikuti oleh mediumnya. Perpindahan energi secara konduksi ini banyak terjadi pada zat padat. Nah, rumus dari perpindahan kalor konduksi ini ialah Q per delta T sama dengan K kali A kali T1 kurang T2 per L, atau Q per delta T sama dengan K kali A kali delta T per L. Yang dimana Q adalah kalor yang dihantarkan, A adalah luas penampang, L adalah jarak antara kedua bagian benda, delta T adalah selang waktu yang diperlukan, K adalah konstanta. Nah, contoh dari perpindahan kalor konduksi adalah ketika ujung sendok yang dimasukkan ke dalam teh panas lama-lama menjadi panas, atau ketika memegang kembang api yang sedang dibakar, ujung besi yang dipanaskan akan terasa panas. Yang kedua, perpindahan kalor konveksi. Konveksi merupakan cara perpindahan kalor dengan diikuti mediumnya. Saat kita memanaskan air dalam wadah, yang pertama mendapat panas adalah bagian bawahnya. Rumus dari perpindahan kalor konveksi yaitu H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Yang dimana H besar yaitu perambatan kalor tiap satuan waktu, H kecil yaitu koefisien konveksi, A yaitu luas penampang, delta T yaitu perbedaan suhu. Contoh perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya adalah saat air mendidih, angin darat dan angin laut, serta saat balon udara panas naik.
Yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui ruang hampa yaitu tanpa zat perantara ataupun medium. Rumus dari perpindahan kalor secara radiasi yaitu P sama dengan Q per delta T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, di mana sigma sama dengan konstanta universal yang disebut dengan konstanta Stefan Boltzmann dengan tetapan sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. E sama dengan emisivitas benda, A sama dengan luas permukaan, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Contoh dari perpindahan kalor secara radiasi terjadi tanpa media perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi atau panas dari api unggun yang terasa hangat tanpa menyentuh api. Sekian pembahasan video kami kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.